kuat dan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Seperti diketahui bersama kalau timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi oleh pemain diaspora. Hal yang wajar dan sejatinya nggak perlu menjadi perdebatan. Karena toh itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di era sepak bola modern. Dan semua juga tahu kalau sebagian besar pemain keturunan di timnas Indonesia adalah mereka yang terkenal dengan sebutan geng barudak VOC. Namun berbeda dari sebelumnya, para pemain yang melewati proses naturalisasi ini adalah mereka yang berusia muda. Yang mana artinya ini juga bertujuan untuk menciptakan generasi emas buat timnas Indonesia di masa depan. Tujuannya jelas, yakni Piala Dunia. Dan sejatinya kesempatan itu cukup terbuka di Piala Dunia 2026. Selain tentunya penambahan kuota Asia, komposisi kekuatan Indonesia juga pastinya makin bagus. Dengan para pemain keturunan yang kayaknya masih akan terus berdatangan. Dimana hal itu pada akhirnya cukup membuat publik Belanda resah. Pasalnya timnas mereka pun sebenarnya juga butuh generasi baru potensial. Namun satu persatu para pemain potensial itu udah digas duluan sama PSSI untuk mau membela Indonesia. Sekarang ini tak sedikit yang memprediksi kalau Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Hal itu mengacu pada keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir untuk terus mengisi timnas dengan para pemain terbaik. Dan selain tentunya fokus pada pembinaan di kompetisi lokal, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri. Akan tetapi, selain fokus pada kualitas, fokus utama PSSI adalah mencari pemain keturunan yang bisa digunakan untuk jangka waktu panjang alias menjadi pondasi timnas. Seperti Rafael Streit, Ivar Jenner, Nathan Chu, Alkan Bagot, dan Justin Hubner yang usianya bahkan masih di bawah 23 tahun. Lalu belum lagi Jens Ravens yang bahkan masih berusia 18 tahun. Kemudian masih ada calon-calon pemain lain yang diproyeksikan untuk menjadi tulang punggung timnas U20 dahulu, seperti Delano van der Heyden, Julian Urip, Safi Woenstra, Jaden de Guzman, Mark Klein, Damian Augustin, dan Han Wilhoff-King. Lebih lanjut, selain nama-nama tadi, PSSI juga pastinya mencari pemain yang secara kematangan bermain udah oke, plus punya jam terbang mumpuni di top level. Seperti Jordi Amat yang meskipun udah 30 plus, namun dari sisi pengalaman ia bisa menjadi leader yang baik. Kemudian ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang di laga debut langsung bisa membuktikan kalau mereka adalah pemain yang sangat punya nilai tambah buat skuad Garuda. Belum lagi Bang Jai yang terus tampil menawan di klubnya Venezia. Begitu pula Martin Paus yang pastinya bisa menjadi kompetitor serius buat Hernando. Dan jangan lupa kalau PSSI masih akan terus berusaha melobi pemain grade A lainnya macam Kevin Dix, Michel Gers, Ole Romeni, Jairo Redowald, dan tentu saja Emil Audero. Kemudian Kelvin Verdong yang selangkah lagi jadi WNI pastilah membuat lini belakang timnas makin tangguh. Lalu masih ada pemain-pemain lainnya seperti Sandy Walsh dan Shane Patinama yang bagaimanapun secara kualitas beneran bagus untuk Indonesia. Yap, melihat kenyataan yang ada, tentu saja langkah PSSI ini banyak mendapatkan sorotan, khususnya dari media-media di luar negeri. Termasuk di Belanda pun. Pastinya langkah PSSI untuk ibaratnya menarik lagi mereka-mereka yang berdarah Indonesia untuk pulang, membuat publik Belanda pada akhirnya agak was-was juga. Oke lah, kalau Indonesia mengambil pemain yang usianya 25 ke atas, lah ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau sebagian besar pemain yang diambil atau udah diambil adalah mereka yang usianya U23 atau bahkan U20. Maka wajar, dilansir dari TV One News, kalau publik Belanda merasa was-was jika kedepannya Indonesia beneran akan menyaingi timnas Belanda karena pemain-pemain potensialnya banyak yang diambil. Dan pelan-pelan proses itu mulai menunjukkan hasilnya. Dimulai dari keberhasilan lolos Piala Asia via kualifikasi di 3 kategori, lalu keberhasilan tim senior lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kali dengan status tim termuda. Kemudian tim U23 yang mampu lolos ke semifinal dengan status debutan plus tim termuda, serta selangkah lagi bisa masuk round 3. Dan jika itu terjadi, maka pastinya minat para pemain potensial Belanda untuk kembali ke tanah leluhurnya akan makin bertambah.
Yap, terlepas dari apapun, sepertinya PSSI akan tetap gaspol dalam mencari pemain keturunan yang hebat. Gak peduli orang mau ngomong apa, termasuk ya kekhawatiran publik Belanda itu sendiri. Toh secara hukum juga sah dan tidak melanggar. Dan bagaimanapun pemain ini dicari kan punya darah Indonesia. Jadi ya dia berhak menentukan mau bermain buat timnas Indonesia atau tidak. Akan tetapi Erick Thohir sendiri juga nggak mau gegabah dan terkesan buru-buru. Dimana dalam waktu dekat ini prioritasnya adalah segera menuntaskan proses pemain yang sudah masuk ke tahap final naturalisasi agar bisa ikut membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan setelah Martin Pos, Kelvin Verdong, serta Jens Reven dulu yang diurus, kalau itu udah beres dan Indonesia bisa lolos ke round 3, ya udah sikat. Termasuk para barudak-barudak muda VOC yang untuk U20 tadi. Yap, melihat itu semua, jelas kita sebagai pecinta timnas Indonesia juga harus merasa senang. Karena nantinya Indonesia banyak diisi pemain berkualitas. Gak usah mikir timnas Belanda lah, kok isinya bule semua lah. Atau gimana-gimana, karena mereka pada akhirnya tetap orang yang punya darah Indonesia dan berhak membela sang Garuda. Hanya karena mereka lahir dari keluarga blasteran, atau tumbuh di luar negeri, bukan berarti mereka orang asing. Toh mereka juga nggak bisa milih kan mau lahir dari siapa dan di mana. Intinya ya tadi, selama ada darah Indonesia mengalir dalam diri mereka, ya mereka berhak dong membela timnas Indonesia, karena pada akhirnya itulah salah satu gambaran dari Bhinneka Tunggal Ika. So buat yang masih ngatain mereka orang asing, gak nasionalis dan sebagainya, tolong deh dicek lagi pikirannya dan hatinya juga. Kok bisa sih sesempit itu? Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.